Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan, dan tak lupa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok teladan yang telah membawa kita kepada banyak jalan keselamatan. Saudara inspirasi qalbu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai mengingat Allah sebagai kunci ketenangan. Namun sebelum sampai ke situ, saya ingin mengawali dengan dua kisah terlebih dahulu. Yang pertama, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana mungkin kita juga pernah mendengar, Nabi Ibrahim ketika mempertahankan keimanannya, mempertahankan kebenaran yang diyakininya, sampai-sampai Raja Namrud beserta kaumnya yang tidak suka dengan Nabi Ibrahim akhirnya berusaha menyerang, bahkan suatu ketika menyiksa Nabi Ibrahim dengan ingin membakarnya. Nah, ketika proses Nabi Ibrahim ingin dibakar itu, di situ tidak ada yang menolong Nabi Ibrahim. Tidak ada manusia satupun yang kuat, yang dekat Nabi Ibrahim yang bisa menolongnya. Dan Nabi Ibrahim pun tidak meminta. Sampai akhirnya datang beberapa malaikat menawarkan bantuan. Apakah engkau membutuhkan pertolongan, wahai Ibrahim? Kata para malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, aku tidak membutuhkanmu. Nabi Ibrahim disodorkan bantuan ketika dia di posisi sedang ingin disiksa. Tapi dia menolak. Kenapa dia menolak? Karena dia meyakini hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai penolong. Jadi di sini Nabi Ibrahim yakin akan pertolongan Allah sampai akhirnya datanglah pertolongan tersebut. Dia menghindari, dia mengatasi masalahnya dengan mengingat Allah. Kemudian di kisah lain dari kisah salah seorang sahabat Nabi yang merupakan seorang budak, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini juga ketika dia mempertahankan keimanannya, dia masuk Islam, ketahuan sama majikannya, sampai akhirnya majikannya menyiksanya. Dan siksanya bukan kaleng-kaleng lah istilahnya. Jadi sampai di padang pasir, dijemur, ditimpa pakai batu besar, dan gak ada yang menolongnya. Dia pun gak bisa menolong, gak bisa meminta tolong. Dan yang dia ucapkan hanyalah Ahad, Ahad, Ahad. Artinya Allah yang satu saja. Dia membela Allah, kepercayaannya hanya kepada Allah. Yang dia ingat hanyalah Allah saja. Nah, artinya apa? Ketika dalam masalah tersulit pun, masalah yang mungkin kita tidak mampu jika dalam kondisi tersebut, yang diingat hanyalah Allah. Nah, saudara inspirasi qalbu yang dirahmati Allah, dari dua kisah yang barusan saya sampaikan ini, pelajaran yang bisa kita petik adalah seberat apapun masalah kita, sebesar apapun hal yang menimpa kita dalam hidup, dengan hanya mengingat Allah, insya Allah masalah itu bisa kita atasi, dan rasa sakit, rasa berat dalam menghadapi masalah tersebut itu bisa kita atasi dan mendapatkan ketenangan hanya dengan mengingat Allah. Maka tidak heran apabila Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran bahwasanya dengan mengingatnya lah hati menjadi tenang. Dalam satu surat, dalam satu ayat disebutkan di surat Ar-Ra'd, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, kalau kita ngomongin masalah misalnya, siapa yang nggak punya masalah dalam hidup? Semua orang punya masalah. Ada nggak masalah kita yang lebih berat dari Nabi Ibrahim? Masalah kita sampai mau dibakar sama orang-orang di sekitar. Ada nggak kita punya masalah seperti Bilal yang sampai ingin dijemur, ditimpa batu besar yang panas di padang pasir? Nah, masalah yang menimpa kita tentu itu adalah ujian dari Allah. Ujian untuk kita bisa mengatasinya. Ujian sesuai kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupan.
Ada orang diuji masalahnya dengan kehilangan harta, kekurangan harta misalnya, kehilangan jabatan, kekuasaan, kehilangan kepercayaan dari orang-orang, sehingga dia merasa kecewa, merasa sedih, kehilangan orang yang tercinta. Nah, kan misalnya ada orang ingin menikah, ingin mendekati seseorang untuk menjadi calon istrinya atau calon suaminya, tahu-taunya tidak diterima atau calonnya dengan orang lain misalnya. Akhirnya galau, patah hati, berkeping-keping, berlarut-larut akhirnya. Nah, ini masalah-masalah yang dihadapi sama orang hari ini. Dan juga mungkin masalah dengan penyakit, hutang, atau masalah disakiti oleh orang, terzolimi dan sebagainya. Nah, masalah-masalah tersebut membuat orang itu overthinking, membuat orang itu cemas, nggak tenang hidupnya. Nah, ada orang mencari-cari ketenangan dengan olahraga mungkin, jalan-jalan healing misalnya, apalagi cari makan enak, ngopi. Mungkin sekali dua kali dia menggunakan cara tersebut bisa mengobati rasa sakitnya, rasa beratnya menghadapi masalah. Tapi itu tidak akan abadi. Karena satu-satunya kunci mendapatkan ketenangan abadi itu hanyalah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Nah, makanya Allah di surah Al-Baqarah juga mengingatkan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Nah, jadi sebenarnya Allah itu pasti mengingat kita, pasti Allah itu tahu, sadar yang kita lakukan. Cuma kita saja yang lupa. Nah, Allah itu sudah menetapkan takdir yang baik kepada kita. Nah, maka apabila kita ingin tenang, ingatlah Allah. Ingat Allah sebagai apa? Ingat Allah sebagai Ar-Rahman, yang penyayang, Allah yang menetapkan takdir terbaik untuk kita, Allah yang memberi rezeki kita. Sehingga ketika kita ditimpa masalah kekurangan misalnya, kita ingat Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Sehingga kita tidak takut rezeki kita diambil oleh orang lain. Begitupun ketika kita bisa dizolimi sama orang, tersakiti. Nah, kita ingat Allah Ar-Rahman, Allah yang mengasihi kita. Kita tidak peduli, tidak perlu cinta manusia, yang kita fokus hanyalah cinta kepada Allah. Sehingga apa? Ketika ada orang cinta kepada kita, memuji kita atau menghina kita, kita tidak akan jatuh. Karena ketenangan kita hanya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara inspirasi kalbu yang dirahmati Allah, jika kita mengingat Allah dengan penuh kesadaran, insya Allah ketenangan itu akan mudah kita dapatkan. Dengan sadar kita mengingat bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pengasih, Allah itu yang memberi kita rezeki, Allah itu yang memberi kita takdir yang baik. Insya Allah apabila kita mampu sadar mengingat Allah dalam kondisi seperti itu, maka tidak akan mudah kita untuk kecewa. Nah, karena biasanya orang yang kecewa itu yang negative thinking, yang terlalu berharap sama sesuatu yang memang tidak abadi. Nah, sehingga apa? Ketika dia misalnya menginginkan, misalnya ada orang mencari jodoh, sangat menginginkan si laki-laki ini misalnya, sangat menginginkan si perempuan ini, ya kan? Katakanlah misalnya si Yanto mencari, ingin mendekati seorang perempuan bernama Yanti misalnya. Si Yanto ini sudah lama mencari cara untuk mendekati si Yanti. Akhirnya di stalking dia, akhirnya dicari segala cara lah. Nah, apabila si Yanto ini dia betul-betul dalam hatinya ini dia mengingat Allah, dia yakin bahwasanya siapapun yang jodoh yang dia cari itu adalah hamba Allah. Nah, artinya dia betul-betul mencari jodoh itu karena Allah, bukan karena hawa nafsunya sendiri. Maka dia tidak akan kecewa ketika si Yanti ini tidak menjadi miliknya. Nah, ini akan berbeda ketika orang yang betul-betul nafsu, oh pokoknya dia harus sama saya. Nah, pokoknya saya akan
cari segala cara untuk menjadikan dia sebagai jodoh saya. Akhirnya ketika tidak diterima, si Yanti menolak si Yanto tadi, patah hati si Yanto. Akhirnya galau, berlarut-larut, ya kan? Makan nggak enak, tidur nggak enak, kemana-mana nggak enak. Nah inilah karena terlalu berharap kepada manusia, yang diingat hanyalah manusia yang ingin didekatinya, sehingga ketika manusia tersebut tidak sesuai harapannya, dia akan kecewa. Begitupun ketika orang misalnya baru tamat SMA mencari kampus yang diinginkan, atau baru tamat kuliah mau cari kerja yang diinginkan, yang diimpikan sejak dulu. Nah, maka yang harus diingat dulu adalah Allah. Dengan dia mengingat Allah, maka dia akan berpikir, oh, saya kuliah ini menuntut ilmu untuk bermanfaat kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Ilmu saya akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi apapun kampus yang saya cari ini harus membuat saya ini makin dekat sama Allah, makin mengingat Allah, bukan malah melupakan Allah. Jangan sampai sudah dia belajar sampai bergadang, akhirnya lupa sholat subuh, akhirnya nggak beribadah. Nah, berarti ilmu yang dia cari bukan semata-mata karena Allah. Mungkin hanya untuk popularitas dia, mungkin hanya untuk dia bisa cari kerja nantinya. Dari niat sudah salah. Nah, kalau niat sudah salah bukan karena Allah, maka apabila ada kegagalan di tengah perjuangan tersebut, misalnya dia ketika ujian dia kalah, akhirnya cari cara ingin menyogok apa sebagainya. Nah, itu semua karena dari awal motivasinya bukan karena Allah. Akhirnya yang dia kerjakan hal-hal yang tidak baik, yang berdosa. Ketika dia kerjakan hal-hal yang berdosa, pasti ke depannya makin banyak segala kesempitan itu yang dia timpa. Begitupun orang yang mencari kerja misalnya, demi mendapatkan pekerjaannya itu, kalau dia bukan karena Allah, maka dia tidak peduli lagi halal dan haram. Orang kalau mencari kerja tapi karena pedomannya itu karena Allah, maka apabila dia tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, dia tetap tenang. Karena kenapa? Oh, yang namanya rezeki sudah Allah tetapkan. Kalau saya tidak diterima di sini, berarti ini bukan rezeki saya. Karena namanya rezeki seperti jodoh tadi juga, ya kan? Apabila si Yanti itu sudah milik Yanto tadi, maka mau si Yanti itu dipisahkan dari berbagai benua, jaraknya jauh, kalau sudah jodoh jadi pasti balik lagi. Itu pun kalau udah rezeki, ya kan? Kalau emang bukan untuk kita, mau kita bergadang, kita berusaha mengejar terus, nggak akan dapat. Tapi kalau emang sudah rezeki kita duduk diam pun bisa datang rezeki tersebut. Jadi intinya selalu positive thinking kepada Allah. Harus kita sadar bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik. Allah is the best planner, istilahnya, perencana terbaik. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, bisa jadi kamu ini senang terhadap, bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu nggak baik untukmu. Tapi itu nggak baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kamu mencintai sesuatu. Bisa jadi yang pertama tadi, asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu baik. Atau sebaliknya, kamu senang terhadap sesuatu, padahal yang kamu senangi itu gak baik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah lebih tahu daripada yang kamu ketahui. Allah tuh lebih tahu apa yang terjadi sama diri kita. Allah tuh tahu nasib baik buruk kita ke depan tuh Allah tahu. Jadi ketika misalnya kita ingin sesuatu, menginginkan seseorang, atau dikecewakan sama seseorang, misalnya kita di sekolah, di kuliah dimarahin guru, dimarahin dosen, ataupun di kantor dimarahin sama atasan, ya kan? Kalau kita betul-betul bekerja lillahi ta'ala karena Allah, maka kita nggak akan tersakiti. Maka kita akan bersyukur, bisa jadi ini mungkin Allah ingin menguatkan saya dengan mengirimkan orang ini untuk menguji kesabaran saya. Jadi kalau orang sudah dalam kepalanya, dalam hatinya Allah, nggak akan mudah kecewa itu. Pasti positive thinking. Mungkin kenapa saya dimarahi? Karena saya nggak beres mungkin bekerja. Karena saya mungkin melakukan kesalahan. Maka Allah sedang menakdirkan saya untuk memperbaiki diri. Jadi itulah pentingnya kita mengingat Allah, supaya ada ketenangan dalam diri kita. Dan untuk mencapai ketenangan itu, mengingat Allah itu harus dengan kesadaran. Nggak sekedar mengingat saja, tapi kita sadar
Allah itu yang menetapkan takdir yang baik, Allah yang kasih rezeki, Allah yang Maha Pengasih Penyayang dan segala halnya. Jadi tetap kita ini harus tanamkan dalam diri kita kesadaran akan kenapa kita harus mengingat Allah, supaya ketenangan itu mampu kita dapatkan. Saudara inspirasi qalbu yang dirahmati Allah. Kenapa dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang? Karena memang ketenangan itu Allah yang ciptakan. Allah yang meletakkan ketenangan itu di dalam pikiran kita dan juga dalam hati kita. Nah, makanya orang yang gak mengingat Allah, orang yang lalai dari mengingat Allah, itu bakal sempit hidupnya, bakal sering cemas, sering galau dan sebagainya. Hal ini sudah diingatkan Allah dalam Al-Quran di surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang artinya, barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka akan dipersempit kehidupannya. Nah, dalam suatu tafsir oleh Syekh Wahbah Zuhaili diingatkan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa orang yang lalai dari mengingat Allah, terutama konteksnya adalah lalai dari Al-Quran, lalai dari membaca Al-Quran, tidak pernah terpanggil dirinya untuk berzikir membaca Quran, maka otomatis hidupnya akan sempit, akan galau, akan merasa susah terus-menerus. Nah, maka perlu rasanya kita renungi. Nah, hari ini hidup kita ini sempit ini, segalau ini, kenapa kita bisa lepas dari masalah ini? Jangan-jangan kita jauh dari Allah. Jangan-jangan kita tidak berzikir, tidak pernah baca Quran, kita lalai dari mengingat Allah. Nah, kemudian hal lain yang bisa membuat kita ini cemas, yang membuat kita ini susah daripada mengingat Allah adalah karena lingkungan kita. Dalam surat Al-Kahfi, Allah menjelaskan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu dan sebagainya. Janganlah engkau wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kalian patuhi orang-orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingat kami, mengingat Allah. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ada orang-orang yang memang lingkungannya itu nggak pernah mengingat Allah. Jadi circle-nya itu istilahnya toksik. Toksiknya kenapa? Karena memang yang diomongin itu dunia saja. Jadi ketika azan nggak ada yang satupun yang ngajak sholat. Ketika ada masalah nggak ada yang bantu menyelesaikan, mengajak untuk berzikir, beribadah. Nah, ini lingkungan yang harus kita hati-hati, kita hindari. Apabila kita terjebak dalam circle yang seperti ini, circle yang jauh daripada mengingat Allah, maka tugas kita untuk mengingatkan. Karena sesama muslim itu ya saling mengingatkan. Saling mengingatkan saling mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan sampai kita ini ikut komunitas, kita ikut istilahnya kelompok-kelompok pertemanan hanya karena hubungan duniawi saja. Ingat ya, kita ini hidup bukan hanya di dunia. Mungkin kita punya kawan main futsal, kita punya kawan komunitas sepeda misalnya, komunitas mancing misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk hobi kita. Tapi yang paling penting jangan sampai orang-orang di situ, orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Kalau kita dengan berada di circle itu kita tidak mampu mengingatkan kawan-kawan kita, maka lebih baik mempertahankan keimanan kita dengan mencari circle yang memang mampu meningkatkan kita untuk mengingat Allah. Nah, sehingga apa? Kita tidak cemas, tidak sempit hidup kita. Jadi orang yang susah dalam hidupnya, orang yang sempit hidupnya itu bisa jadi karena memang lalai dari mengingat Allah, lalai daripada meletakkan Allah sebagai tujuan. Sobat inspirasi qalbu yang dirahmati Allah,
Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita mengingat Allah itu? Mengingat Allah itu butuh ilmu. Mengingat Allah bukan hanya mengingat dalam kepala saja, tapi mengingat dengan lisan, dengan berdoa, dengan melakukan ibadah-ibadah rutin yang sudah Allah tentukan dengan yang Rasulullah ajarkan melalui sunnah-sunnahnya. Ya. Jadi jangan difikirkan mengingat Allah hanya ingat di kepala saja Allah, tapi ada zikirnya. Begitu banyak zikir yang kita dengar mungkin ketika kita selesai sholat berjamaah, kita menghadiri majelis ilmu, zikir-zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan bentuk-bentuk zikir-zikir lain, sholawat lain. Itu kita praktekkan. Rasulullah sudah mengajarkan di hadis-hadis bagaimana ini kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang kita ucapkan ketika pagi, ketika sore. Dan juga ada yang Rasulullah ajarkan, ini dibaca subhanallah 33 kali misalnya setelah sholat. Ada yang 99, 100 kali, 1000 kali. Kenapa ada bilangan-bilangan tersebut? Nah itu kenapa ada bilangan tersebut? Sebenarnya itu untuk melatih kita supaya meresapi apa yang kita baca. Jadi ketika kita baca subhanallah, kita ini harus tahu artinya dong, ya kan? Masa kita cuma tahu alhamdulillah tapi nggak tahu artinya. Astagfirullah nggak tahu artinya. Dan kita tahu, saya minta ampun pada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kita baca sampai 33 kali, sampai berapalah bilangannya, 100 kali. Itu akan melatih untuk meresap dalam diri kita. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kadang orang kalau dibaca sekali sudah lupa dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lupa. Tapi kalau berkali-kali alhamdulillah, 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 resap dalam kepala dan hatinya. Yang berhak dipuji hanya Allah. Allah yang segala puji, Allah yang paling indah. Tidak ada yang seindah Allah. Jadi berzikir ini pun mengingat Allah butuh ilmu. Perlu bagi kita untuk belajar dari apa yang sudah Rasulullah ajarkan dalam hadisnya, dan juga melalui para ulama-ulama, ustaz-ustaz kita, melalui karya-karyanya di kitab-kitab ataupun yang bisa kita saksikan pengajian-pengajiannya. Sahabat Inspirasi Qalbu yang dirahmati Allah, di akhir video ini kami ingin menyimpulkan bahwasanya ingin menekankan kembali pentingnya kita ini mengingat Allah untuk mencapai ketenangan dalam hidup. Ingat, semua orang punya masalah. Masalah kita berbeda-beda, itu tergantung pada kekuatan kita. Allah nggak akan memberikan masalah kecuali kita sanggup melaluinya. Tidak perlu kita membanding-bandingkan, kenapa masalah dia tidak sebesar saya. Tidak perlu, karena kita tidak tahu hidup seseorang lebih dalam, kita tidak tahu. Dan kita nggak tahu apa yang Allah rencanakan selanjutnya. Ingat, Allah itu is the best planner. Allah sebaik-baik penyusun rencana. Maka kita harus selalu positive thinking biar nggak overthinking. Tetapkan Allah dalam tujuan kita. Kita bekerja, kita belajar, kita bersaudara, kita berkeluarga hanya karena Allah. Ingatlah Allah bukan hanya ketika sulit, bukan hanya ketika dalam waktu sempit, juga ketika kita bahagia, ketika kita senang, ketika kita lagi oke-oke saja, itu kita perlu mengingat Allah. Dan ingat, kadang kesempitan dalam hidup kita karena kita lalai kepada Allah. Maka evaluasilah diri kita. Semoga kita bisa mencapai ketenangan hidup, dan mari kita pelajari cara mengingat Allah melalui zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama. Dan terakhir, kami doakan siapapun saudara-saudara yang menonton video ini, semoga selalu diberikan oleh Allah ketenangan dalam hidupnya, jalan keluar dari masalahnya, dan semoga kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan, istiqomah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.